Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, student? We hope we are fine today, so we can join our meeting in English subject for this time. Firstly, let's pray to the God before we begin our lesson by saying thanks to the God who given us good heart and opportunity, so we are meeting in our English subject. This meeting is our first meeting in English subject and the first material in our meeting are application letter. So I hope all the students are join the lesson. Jadi Ananda sekalian, bahwa ini adalah pertemuan pertama kita pada pembelajaran bahasa Inggris di kelas 12. Jadi saya mengucapkan selamat berjumpa dengan saya, Emil SPD, selaku guru bahasa Inggris yang telah diamanahkan untuk mengajar bahasa Inggris di kelas Ananda sekalian. Semoga pertemuan kita pada hari ini dan selanjutnya itu bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan pelajaran kita berjalan dengan baik sehingga apa yang kita harapkan bersama, yaitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa terkabulkan. Olehnya itu, Anda sekalian, bahwa di pertemuan pertama ini kita akan belajar tentang application letter, surat lamaran. Jadi pada application letter atau surat lamaran itu ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan atau perlu kita bahas bersama, sehingga diharapkan kepada Ananda sekalian untuk memperhatikan penjelasan tentang application letter. Untuk kali ini saya sebagai guru bidang studi itu tidak menampilkan dalam bentuk video, tapi saya melampirkan dalam bentuk audio. Jadi silakan Anda perhatikan, kemudian didengarkan penjelasannya. Application letter atau surat lamaran itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, kita akan melihat dulu what is application letter. Apa yang dimaksud dengan application letter atau surat lamaran. Coba diperhatikan di sini bahwa application letter adalah an application letter is a formal letter written to apply for a job. Jadi surat lamaran adalah merupakan surat formal untuk melamar pekerjaan. Kemudian an application letter is an important information and includes reason for applying for the position. Jadi surat lamaran kerja itu memiliki informasi yang penting tentang diri kita dan berisi alasan untuk melamar atau mengambil posisi tersebut. Itu sekaitan dengan application letter atau surat lamaran. Kemudian selanjutnya adalah
What is the purpose of application letter? What's the purpose of application letter? Sebenarnya apa tujuan surat lamaran itu? Jadi purpose of application letter is to apply for the job. Jadi tujuan dari surat lamaran itu adalah untuk melamar suatu pekerjaan. Kemudian selanjutnya adalah kita masuk pada bagian-bagian dari surat lamaran atau biasa disebut dengan format of application letter. Apa-apa saja format dari application letter ini, yaitu yang pertama adalah applicant's address. Jadi ada applicant's address. Applicant address itu terdiri dari yang pertama your name. Jadi nama kamu. Di sini lengkap ada nama sebagai contoh. Kemudian yang kedua your address, alamat kamu. Kemudian selanjutnya adalah your telephone number, nomor telepon. Kemudian your email address, alamat email. Itu bagian pertama dari application letter, yaitu applicant's address. Kemudian selanjutnya adalah date. Jadi nomor 2 atau bagian kedua dari application letter adalah date, tanggal. Tanggal di sini ada dua model, dua model penulisan. Yang pertama adalah British style, penulisan tanggal pada British style itu bulan dulu, kemudian diikuti oleh tanggal, dan selanjutnya tahun. Kemudian yang kedua adalah American style. American style itu tanggal dulu, baru diikuti bulan dan tahun. Itu adalah bagian kedua dari application letter, yaitu date. Selanjutnya bagian ketiga dari application letter adalah employer's address. Employer address. Apa itu employer address? Adalah alamat penerima. Alamat penerima yang ditujukan kepada siapa ditujukan surat lamaran itu. Apa bagian-bagiannya? Yang pertama adalah employer's name, namanya. Kemudian job title, jabatannya apa. Kemudian company's names, nama perusahaan. Dan yang terakhir adalah company address, alamat perusahaan. Itu bagian yang ketiga dari surat lamaran, yaitu employer address. Selanjutnya kita melangkah pada bagian keempat dari surat lamaran, itu adalah salutation. Apa itu salutation? Adalah salam pembuka. Biasanya kita katakan dear sir, dear Mrs, itu salam pembuka dari application letter bagian keempat. Sekarang kita lanjut pada bagian kelima. Bagian kelima di sini adalah opening paragraph. Opening
paragraf atau paragraf pembuka. Ya, sebagaimana yang tertera di sini, ya, dia mengatakan bahwa I would like to apply for the vacant post of tour Gates as application on Asia Job Hunter website on June 9, 2020. Ya. Kemudian ya, pada opening paragraf pembuka, ya, dalam opening paragraf itu kita menulis informasi diri kita, ya, dan posisi yang dilamar. Ya. Paragraf ini juga menentukan paragraf selanjutnya dengan menyebutkan kualifikasi yang dimiliki secara singkat dan alasan kita tertarik terhadap posisi yang dilamar. Ya, itu adalah bagian dari surat lamaran, ya, part 5 bagian ketiga, yaitu opening paragraph. Kemudian kita masuk pada bagian ke-6. Ya, bagian ke-6 adalah body of letter, ya, body of letter. Di dalam body of letter itu berisi tentang kualifikasi atau keterampilan yang kita miliki. Jadi dalam body of letter, ya, atau isi surat itu kita menuliskan tentang kualifikasi atau keterampilan apa atau kelebihan apa yang kita miliki. Kemudian kita juga dapat menyebutkan prestasi yang pernah diraih untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kita memang cocok untuk posisi yang dilamar. Ya. Jadi pada bagian ini kita mempromosikan diri kita sebaik mungkin, sehingga nantinya bagian perusahaan atau orang yang kita tujukan lamaran itu dapat mempertimbangkan, ya, untuk menerima kita karena melihat dari prestasi-prestasi atau apa istilahnya ini, keterampilan atau skill yang kita miliki. Ya, itu adalah bagian dari body of the letter. Kemudian selanjutnya kita masuk pada bagian ke-7 dari surat lamaran, yaitu ada closing. Ya, jadi setelah body of letter langsung masuk pada, ya, closing. Apa isi dari closing paragraf itu? Ya, yaitu paragraf terakhir, ya, merupakan paragraf penutup. Kita dapat menyampaikan bahwa kita memiliki kualifikasi yang sesuai untuk posisi yang dilamar. Kemudian kita juga dapat menyertakan kontak pribadi, ya, atau nomor HP, sekaligus menunjukkan bahwa kita ini betul-betul mengharapkan sebuah panggilan atau wawancara, dan menutupnya dengan ucapan terima kasih. Itu bagian dari closing paragraph. Kemudian setelah closing paragraph itu kita masuk pada bagian ke-8, yaitu closing. Ya, jadi ada istilahnya closing itu penutup. Ya, penutup itu biasa kita gunakan kata-kata your sincerely atau your faithfully, ya, dan sebagainya. Kemudian setelah itu kita masuk pada bagian terakhir dari application letter. Bagian terakhir itu adalah signature, ya, tanda tangan. Ya, jadi setelah itu kita tulis nama lengkap,
kemudian dilengkapi dengan tanda tangan kita. Jadi Ananda sekalian, bahwa itulah penjelasan-penjelasan tentang surat lamaran, ya, mulai dari apa yang dimaksud dengan surat lamaran, kemudian apa tujuan surat lamaran itu, kemudian kita masuk pada bagian-bagian surat lamaran yang terdiri dari 9 poin bagian-bagiannya, ya. Kemudian ya setelah itu, ya, setelah Ananda mendengarkan penjelasan itu, maka silakan dianalisis sendiri tentang atau dipahami tentang surat lamaran yang tertera pada bagian-bagian dari surat lamaran tadi. Kemudian Ananda sekalian, bahwa setelah itu, ya, saya menyiapkan soal latihan di mana saya akan hadirkan, ya, satu contoh dari surat lamaran, ya. Kemudian dari surat lamaran itu Ananda saya harapkan untuk menganalisis surat lamaran itu terlebih dahulu, ya, berdasarkan penjelasan tadi, ya, bagian-bagiannya, kemudian isi dari bagian-bagian itu. Kemudian setelah dianalisis, dipahami dengan baik, maka diharapkan Ananda untuk menjawab pertanyaan berdasarkan surat lamaran itu. Jadi di sini, ya, saya menghadirkan 4 pertanyaan, ya, pertanyaannya mudah, ya, dalam bentuk pilihan ganda. Jadi silakan Ananda baca, perhatikan, kemudian dianalisis. Setelah itu silakan dijawab pertanyaan pilihan ganda. Ya, ada 4 pertanyaan. Kemudian hasilnya dikirim di WA saya. Lalu kalau ada penjelasan-penjelasan yang kurang dipahami sekaitan dengan surat lamaran, maka silakan dikontak di WA saya untuk kita komunikasi, ya, saling berbagi, ya, tentang materi kita pada hari ini. Jadi Ananda jangan ragu, silakan dikontak di WA saya selama proses pembelajaran ini jika ada hal-hal yang kurang dipahami sekaitan dengan surat lamaran ini. Saya kira cukup. Selamat bekerja.